Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Zakia. Saya ingin menjelaskan tentang administrasi pajak, terus pengertian penerapan teori pajak, asas perpajakan, dan sel pajak. Pengertian penerapan teori pajak. 1. Teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. 2. Teori kepentingan. Salah satu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh pemirsanya dilihat dari kepentingan penggunaannya. 3. Teori gaya pikul, yaitu pajak yang harus dibayar oleh seseorang sesuai dengan besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh orang tersebut sesuai takaran dari masing-masing individu. 4. Teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Teori ini berdasarkan pada negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara. 5. Teori daya beli, yaitu teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah pengambilan daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu atau misal kesejahteraan. 6. Teori pembenaran Pancasila, yaitu Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga, anggota masyarakat untuk kepentingan keluarga atau bersama, tanpa mendapatkan imbalan. Asas perpajakan. Asas perpajakan sendiri merupakan dasar pedoman yang digunakan oleh pemerintah saat membuat peraturan atau melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan domisili atau tempat tinggal seseorang. Asas kebangsaan. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan kebangsaan seseorang. 1. Asas domisili atau asas tempat tinggal, yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Ketentuan dalam asas ini adalah negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan seorang wajib pajak yang bertempat tinggal di negara tersebut, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Asas sumber, yaitu merupakan sesuatu asas pemungutan pajak yang berdasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara, maka negara tersebut hendak memungut pajak kepada setiap orang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada. Asas kebangsaan. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun ia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Sel pajak. Sel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan sel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu sel nyata atau real, sel anggapan atau fiktif, dan sel campuran. Terima kasih Bisma. Thank you.